Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembimbing dari SDN Ganjar Sabar 3, pembimbing literasi. Di sini saya membaca buku yang berjudul Akhlak Mulia, Perbuatan untuk Meningkatkan Kebaikan. Penulisnya di sini Dewi Astuti Esos, penerbitnya PT Imperial Bakti Utama. Bukunya seperti ini. Dan ini seal fishbone yang sudah saya buat. Ini fishbone-nya. Nah, di sini itu buku ini menceritakan tentang perbuatan-perbuatan baik seperti rela berkorban untuk bangsa, kemudian sabar, meraih kesuksesan, menabur benih kepedulian, berani bertanggung jawab, kemudian kebersihan, pangkal kebersihan, kemudian pentingnya hidup bertoleransi, kemudian hidup sederhana dan saling menghargai. Jadi buku ini tuh tentang di dalamnya perbuatan-perbuatan baik yang merupakan akhlak. Kenapa di sini selain kecerdasan para penerus bangsa harus memiliki budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari agar kecerdasan intelektual menjadi seimbang antara kecerdasan dengan kepribadian atau akhlak yang dimiliki oleh para penerus bangsa. Kemudian bagaimana? Tentu di sini dengan cara yang tertuang di dalam buku tersebut, misalkan untuk rela korban, misalkan memperingati hari kemerdekaan Indonesia seperti 17 Agustus yang ada di dalam cerita buku itu. Keluarga tersebut memperingati 17 Agustus 1945 itu dengan cara membuat tumpeng atau syukuran atas kemerdekaan seperti itu. Kemudian dengan bagaimana dengan seperti contoh dalam cerita Irman dan keluarga, walaupun hidup pas-pasan di sana, tapi mereka tetap bersyukur karena mereka bisa makan, bisa hidup, walaupun dengan cara pas-pasan mereka sudah bersyukur. Dan kemudian di sini seperti contoh di dalam Kirana ya. Kirana di sini di dalam cerita ini menjelaskan Kirana itu merawat tanaman, kemudian menyiram tanaman, dan rasa kepedulian itu terhadap tidak hanya kepada sesama manusia tapi juga terhadap lingkungan dan juga tumbuhan. Kepedulian itu tumbuh. Kemudian di sini cerita senja ya. Cerita senja ini di sini kebersihan ya. Nah, senja ini melihat sampah, kemudian tidak suka melihat kotor sehingga mereka membersihkan sampah-sampah tersebut. Kemudian cerita dari Ismail dan Fatima, mereka ini adalah beragama Islam. Kemudian Yuda dan Lilian ini agamanya Buddha, namun mereka hidup berdampingan, saling menghargai dan hidup toleransi. Itu yang sangat penting sekali, kita harus hidup bertoleransi. Dan seperti cerita di dalam buku tersebut ada Randy dan adiknya yang mereka itu disiplin. Mereka itu bangun pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah, sehingga mereka tidak pernah terlambat untuk pergi ke sekolah karena mereka tuh benar-benar disiplin dari bangun, kemudian mandi, sarapan dan sebagainya. Mereka sangat disiplin sekali. Itu salah satu contoh yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian kapan? Nah, di sini mayoritas dari cerita-cerita tersebut dijelaskan mayoritas itu hari Kamis, pada suatu hari Kamis begitu. Namun tidak ada pastinya bulan dan tahunnya.
dan juga di sini pada saat perayaan kemerdekaan Indonesia, yaitu tentunya tanggal 17 Agustus, namun tahunnya mungkin tahun-tahun sekarang untuk memperingati. Di mana di sini latarnya diceritakan mayoritas itu di sekolah, kemudian di rumah dan juga di lingkungan sekitar rumah. Kemudian siapa di sini tokoh-tokohnya ada Irman, Kirana, Nindi, Senja, Ismail, Fatimah, Inam, Yuda, Randy, dan Bu Guru. Ya, di sini ada beberapa tokoh-tokohnya. Dan hikmah yang kita bisa ambil di sini adalah tentu kita sebagai makhluk sosial ya perlu memiliki bukan perlu lagi tapi membutuhkan suatu sikap atau akhlak yang baik, sehingga perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan itu perbuatan-perbuatan yang benar-benar mencerminkan dalam kehidupan yang sangat baik. Nah, itu yang dibutuhkan oleh individu atau kita sebagai makhluk sosial harus memiliki sikap yang baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Atas kekurangannya ataupun ada kesalahan mohon dimaafkan, karena saya juga masih tetap mengembangkan dan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.